Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Oh ya, Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi masa penjajahan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan bangsa-bangsa mana aja yang pernah menjajah Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi waktu berlangsungnya penjajahan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan faktor apa saja yang menjadi latar belakang penjajahan di Indonesia. Untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang peristiwa penjajahan di Indonesia. Nah, nanti kalian semua harus mengamati video yang Ibu tayangkan, kemudian setelah itu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian kalian menjawab pertanyaan dari Ibu setelah menonton video yang Ibu tunjukkan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Nah, setelah menonton video tadi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kalau kalian mengamati video tadi dengan benar, dengan fokus dan konsentrasi, pasti kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada Suho. Suho, coba jawab ya pertanyaan Ibu. Setelah kamu lihat video tadi, apa yang kamu ketahui tentang penjajahan di Indonesia? Nah, iya benar. Ada yang ingin menambahi jawaban dari Suho? Ya, Han Ji Pyong, silahkan. Benar sekali. Nah, jadi dari video tadi kita tuh dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penjajahan di Indonesia. Dari bangsa yang pernah menjajah di Indonesia, terus berapa lama mereka menjajah di Indonesia, terus kapan mereka datang di Indonesia, setelah itu penyebab
Apa yang membuat mereka datang ke Indonesia? Pertanyaan selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada Namdosan. Namdosan, bangsa mana aja yang pernah menjajah Indonesia? Ya, benar sekali. Jadi, bangsa barat yang pernah menjajah di Indonesia itu ada Portugis, kemudian Spanyol, dan juga Belanda. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, faktor utama bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia itu apa? Raka bisa jawab pertanyaan Ibu? Ya, benar sekali. Jadi, faktor utama bangsa barat menjajah Indonesia itu ada 3, atau yang biasanya kita sebut itu 3G. Yang pertama gold, kemudian gospel, dan juga glory. Nah, apa sih maksud dari 3G itu? Yang pertama adalah gold. Gold itu berarti kekayaan, di mana kekayaan Indonesia yang banyak diincar oleh bangsa barat itu adalah rempah-rempah. Kemudian ada gospel. Gospel itu berarti adalah menyebarkan agama, di mana bangsa barat itu banyak menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah glory. Glory adalah mencari kejayaan. Oke, semuanya sudah paham ya tentang materi penjajahan di Indonesia. Setelah ini, kalian membentuk 5 kelompok dengan 4 orang anggota. Nah, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja siswa untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya nanti kalian bisa memilih sendiri dengan 4 orang anggota tersebut. Nanti kalian kumpulkan nama-nama anggota kepada Ibu di selembar kertas. Kemudian nanti Ibu akan memberikan lembar kerja siswa untuk kalian kerjakan. Oke, hari ini kita telah belajar mengenai peristiwa penjajahan di Indonesia yang meliputi bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia, kemudian waktu berlangsungnya penjajahan di Indonesia, dan juga faktor utama atau faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau kalian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan yang mau menyimpulkan. Iya, Sari silahkan. Ya, jadi hari ini kita telah belajar mengenai bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia dan waktu penjajahannya, kemudian faktor yang membuat mereka menjajah di Indonesia, kemudian banyak lah ya tentang peristiwa-peristiwa penjajahan di Indonesia. Nah, oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, dan Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian semua, partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.